Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul walaupun tatap layar untuk mengikuti kegiatan yang sangat menarik yaitu kegiatan seblak. Seblak di sini itu bukan tentang makanan melainkan panjangan dari speech blak-blakan yang dilaksanakan oleh Departemen Pengembangan Prestasi. Oke, dengan tema yaitu suara generasi intelektual yang kreatif dan inovatif guna menyongsong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Wah, temanya keren sekali yaitu tentang infrastruktur yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Dan sebelum itu, saya Nabila Aurelia Ocha, selaku Master of Ceremony, yang akan memandu acara pada siang hari ini. Adapun saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga kata sambutan, keempat perkenalan pemateri, kelima pemaparan materi, kemudian si tanya jawab, selanjutnya pemberian sertifikat, yang dilanjutkan dengan penutup sekaligus dokumentasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke rangkaian pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Edzi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman semua, sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin dan dimohon untuk yang non-muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di dalam Zoom meeting ini kami hendak menyelenggarakan acara public speaking ya Allah. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami ya Allah, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenalkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah sesi kata sambutan, di mana kata sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Sebelah, yaitu Kak Ajira. Kepada Kak Ajira, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Jadi di kesempatan kali ini, aku selaku Ketua Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang udah hadir di pelatihan sebelah siang hari ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Kak Diki yang udah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri di pelatihan hari ini. Gak lupa juga, aku juga mau berterima kasih kepada semua panitia yang udah berusaha untuk menyukseskan pelatihan seblak hari ini. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau ada terdapat kekurangan selama berjalannya acara. Aku harap ke depannya acara seblak akan berjalan lebih baik lagi dan aku juga berharap teman-teman semua di sini bisa memetik pelajaran dari penyampaian materi hari ini. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajira atas kata sambutannya. Baiklah, kata sambutan kedua yaitu kata sambutan dari Direktur Utama KIMI, yaitu Kak Mifta Andini. Kepada Kak Mifta Andini, dipersilakan.
Baik, terima kasih MC Ocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dwiki selaku materi kelas sebelah hari ini. Dan juga mau men-sharing terkait dengan ilmu-ilmunya di dalam public speaking, speech, dan ya, terima kasih banyak dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta ataupun sobat KMI yang hadir pada siang hari ini serta para panitia yang telah menyiapkan kelas sebelah hari ini dengan baik. Harapannya melalui seblak atau speech belak-belakan ini teman-teman yang terutama sobat KMI yang berminat di bidang public speaking itu dapat menyerap ataupun mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapat hari ini di dalam kehidupannya, baik itu ya kehidupan sehari-hari ataupun nantinya di perlombaan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mifandini. Baik, selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah penyampaian materi dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator cantik kita nih, yaitu Suci Amanda. Pada Saudari Suci, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Ocha selaku MC atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Suci Amanda selaku moderator yang akan memandu beberapa sesi acara ke depannya. Berhubung sesi pembukaan sudah dilaksanakan nih dan dibuka oleh KKMC kita tadi, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang keren ini. Narasumber kita pemateri hari ini dari Kak Dwiki Arifandri. Halo Kak Dwiki. Halo Suci. Apa kabar Kak? Baik Kak? Alhamdulillah baik-baik. Suci gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Baiklah, kalau gitu kita bisa boleh ngelihat CV Kak Arifandri nih, Kak Dwiki nih, biar kita bisa ngelihat nih prestasi apa aja yang udah diraih nih. Wah, Kak Dwiki sendiri ini ternyata mahasiswa program studi dari ekonomi pembangunan nih teman-teman. Dan juga udah pernah lulusan dari SMA Negeri Sumatera Selatan nih. Sebagai siswa berprestasi terbaik mata pelajaran ekonomi 11 sosial. Wah, keren banget nih teman-teman. Selain itu juga Kak Dwiki ini udah ada pengalaman profesional nih sebagai wakil presiden 2. Ya, yang udah membantu presiden untuk mengendalikan peraturan internal dan memberdayakan sumber daya manusia. Juga membantu presiden untuk mengarahkan deskripsi pekerjaan dan membuat CPA nih. Dan juga tentunya pengalaman profesionalnya itu ada pembicara webinar nih, seperti yang lagi dilakuin Kak Dwiki pada acara kita ada hari ini. Selain itu juga Kak Dwiki ada pengalaman organisasi nih. Bisa kita lihat di sini bahwa Kak Dwiki itu tergabung dalam organisasi INEPA FL Unstri sebagai staf bagian akademik nih. Kak Dwiki itu udah dari 2021 sampai sekarang nih di INEPA FL Unstri. Di sini juga Kak Dwiki pernah bergabung nih di KIMI FL Unsri pada tahun 2020 sampai 2021 nih di bagian Departemen Pengembangan Prestasi. Wah, keren kali pemateri kita pada hari ini. Selain itu juga Kak Dwiki pernah ikut nih sebagai di organisasi Okwa FA Unsri sebagai ketua dari untuk tahun 2020 sampai 2021. Wah, keren banget ya ternyata pemateri kita pada hari ini nih banyak banget ini udah pengalaman organisasinya. Banyak nih pasti nanti ilmu yang bisa kita ambil dari pemateri kita pada hari ini. Untuk prestasinya, wah, bukan main narasumber pemateri kita pada hari ini. Prestasinya banyak sekali ya teman-teman sobat ini. Di sini salah satunya itu ada
pemenang kedua nih dari KDMI FE Unsri tingkat fakultas. Wah, keren sekali ya teman-teman. Ada juga kompetisi Sains Indonesia POSI tingkat nasional. Ada juga kompetisi debat Islam temu ilmiah regional FOSEI dan juga meraih juara kedua nih. Ada juga lomba ucapan Dies Natalis FE Unsri tingkat provinsi. Wah, ini juga juara kedua ini. Ada juga kema budaya kaum muda Kemendikbud Ristek. Wah, ini pilihan teratas 32 ini. Banyak sekali ya teman-teman sobat Kimi. Di sini juga ada KDNI FE Unsri tingkat fakultas. Juara 1 nih teman-teman dan juga sebagai pembicara terbaik 2. Nah, di sini juga ada debat ilmiah Himapsis FKIP Unsri tingkat nasional dan juga juara 2 teman-teman. Wah, ini ada juara 1 dari penulisan esai Himapsis FKIP Unsri tingkat nasional teman-teman. Dan juga ada pemenang utama dari lomba debat Sriwijaya FE Unsri tingkat nasional. Dan ada lagi nih teman-teman, lomba menulis Sriwijaya FE Unsri tingkat nasional nih. Juara utama. Lalu yang terakhir ini ada pameran penemuan internasional Indonesia meraih medali emas kategori pangan. Wah, prestasinya banyak sekali ya teman-teman. Selain narasumber kita hari ini prestasinya banyak, ini ada yang nggak kalah keren nih, bahwa Kak Diki ini menguasai 2 bahasa nih, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ada beberapa juga soft skill seperti problem solving atau penyelesaian masalah, ada event organization, leadership, public speaking, dan juga ada technical skill, yaitu bisa kita lihat ya teman-teman di situ udah tertera nih. Wah, keren sekali ya pemateri kita pada hari ini. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini, Kak Dwiki bakalan memaparkan materi yang pastinya sangat berkaitan dengan acara kita hari ini, yaitu speech blak-blakan. Yang dimana speech blak-blakan ini ya tentu saja yang kita bisa, ini kan berarti di public speaking nih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak paparan dari Kak Dwiki. Kepada Kak Dwiki, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat siang menuju sore hari ya teman-teman KMI FE Unsri. Sebelumnya mau tanya Bu Moderator, kita untuk kegiatan hari ini memang spesial untuk di internal KMI atau juga ngundangnya dari luar? Maksudnya yang di Fakultas Ekonomi juga. Kalau untuk acara kali ini Kak, baru untuk internal Kak. Oke, baik, siap. Soalnya tadi ada yang nanya mau ikutan, tapi ya sudah kalau begitu ya. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk KMI FE Unsri, rumah pertama saya di Fakultas Ekonomi ya. Rumah pertama sekaligus iya, tetap menjadi tempat singgah yang ramah, tetap jadi tempat singgah yang hangat untuk saya. Dan terbukti saya kembali diajak ke sini ya, ngobrol bareng dengan teman-teman sekalian. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua peserta yang hadir pada hari ini. Ya, mungkin hari ini kita sedang libur ya, kedua sedang siang hari, apalagi baru sudah makan waktu yang sangat cocok untuk tidur. Bener nggak? Bener nggak teman-teman? Oke, yang jawab bener dikasih hadiah. Nggak ada ya? Sudah. Oke, karena saya di sini diminta untuk menyampaikan terkait public speaking ya. Tentang public speaking dan tadi sebenarnya disampaikan oleh moderator beberapa pencapaian yang mudah-mudahan itu menjadi salah satu menjadi salah satu cara bagi teman-teman bahwasanya ketika melihat tadi jangan berpikiran oh ternyata Kak Dwiki itu hebat. Tidak, teman-teman. Karena kalau kita bandingkan lihat dengan prestasi-prestasi orang-orang yang ada di universitas lain, itu tidak seberapa.
Bahkan jangankan dibandingkan dengan organisasi ataupun mahasiswa yang ada di universitas luar daripada Unsri, bahkan kita bandingkan saja dengan anak-anak di Fakultas Teknik, bandingkan saja dengan anak-anak di Fakultas Pertanian, atau bandingkan dengan anak-anak di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kakak sekaligus ya memotivasi bahwa kita dikatakan sangat jauh jumlah prestasi, sangat jauh eh, jumlah pencapaian-pencapaian. Maka mari kakak mengajak kepada teman-teman untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi misalnya di sini ada maba, ada juga mungkin ya dari angkatan 21, nggak ada waktu, ya nggak ada istilah kata terlambat untuk mengukir prestasi selama di Universitas Sriwijaya. Oke, nah kita akan menyampaikan bahasan mengenai public speaking. Kakak izin share screen dulu ya. Mungkin bisa dibantu teman-teman. Tadi masih disable. Udah bisa ya? Sebentar ya. Oke. Mana ya? Oke. Kakak kasih judul atau tema dari kegiatan pada hari ini jadi public speaker. Siapa takut? Sebuah pepatah atau sebuah kata-kata yang menyampaikan semua orang punya kesempatan yang sama untuk berbicara. Kata-kata ini juga menyampaikan bahwasanya setiap orang itu sudah diberikan standar yang sama. Standar apa yang membuat orang-orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berbicara? Tak lain dan tak bukan semua orang adalah memiliki mulut untuk berbicara. Namun teman-teman, bedanya seorang public speaking, ini bisa ditandain ya. Bedanya public speaking dengan seorang yang hanya bisa berbicara, itu diketahui atau diindikatori dengan pikiran. Seorang public speaking, dia punya pikiran atas apa yang dia sampaikan. Sementara setiap orang belum tentu punya pikiran terhadap apa yang dia sampaikan. Seperti itu. Jadi intinya, kita memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, tapi seorang yang mempunyai pikiran lah yang berani untuk menjadi seorang public speaker maksud saya. Oke, sebelum kita lanjut nih teman-teman, biar nggak terlalu tegang ya, aku coba mau tanya ke teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman yang di sini bisa langsung cepet-cepetan aja ya, raise hand atau boleh langsung on mic. Kira-kira pengertian dari public speaking itu apa sih? Ada nggak yang berani gitu? Yang berani untuk menyampaikan pendapat. Kakak tunggu ya. 5, 4, 3. Berbicara depan umum, Kak. Oke, Agung berbicara di depan umum. Oke, Agung, bisa nggak kakak minta nomor dananya, Agung? Ini Kak FPC PKE. Enak, langsung dikirim aja sekarang. Serius? Nggak apa-apa. Di Kakak chat. ini biasanya lupa. Kakak ini biasanya lupaan orangnya. Oke, di chat ya. Oke. Oke, Agung. Itu untuk beli permen aja ya. Soalnya kalau beli yang lain belum cukup kayaknya. Semoga bisa sedikit memotivasi lah ya untuk tetap fokus. Oke, makasih Agung. Ya, teman-teman. Public speaking bahasa lainnya ialah berbicara di depan umum. Jadi public speaking ini semua orang rasanya itulah tadi kuncinya. Semua orang punya kesempatan yang sama karena setiap dari kita memiliki atau dikaruniai oleh Tuhan itu mulut sehingga mempunyai kesempatan yang sama. Namun kemudian yang bedanya adalah kita punya pikiran sehingga
kalau kita punya pikiran dan kita punya mulut, kita bisa untuk berbicara di depan umum. Makanya public speaking itu semudah itu mendefinisikan arti dari sebuah kata public speaking. Tapi 4 hal, karena tadi kemarin dari panitia bakal coba praktikin salah satu peserta untuk speech atau untuk pidato ya teman-teman. Yang pertama kita akan perkenalan. Perkenalan dengan siapa? Bukan perkenalan dengan kakak. Bukan perkenalan dengan kakak karena tadi sudah dikenalin ya teman-teman lewat pembacaan CV. Tapi perkenalan dengan apa itu public speaking. Yang kedua itu kita akan membahas mengenai masalah klasik. Sebenarnya kita tuh ada masalah apa aja sih di public speaking seperti itu. Yang ketiga kita akan berbicara mengenai metode atau strategi. Dan yang keempat kita akan coba praktikkan ya teman-teman. Dan sekali lagi mungkin saja kakak bisa membagikan beberapa hadiah. Jadi bisa saja kalau kakak mau, kakak pengen, oh sebaiknya orang ini dikasih hadiah. Jadi silahkan teman-teman untuk tetap memperhatikan ya. Oke, do you know what is public speaking? Public speaking ini kakak kategorikan dengan mendefinisikannya dengan 3 hal. Jadi teman-teman bisa sebutkan ketika ditanya orang-orang apa itu public speaking, teman-teman bisa jawab dengan 3 indikator ini. Yang pertama adalah seni komunikasi. Yang pertama apa? Yaitu seni komunikasi. Jadi public speaking itu bukan serta-merta hanya menyampaikan, tapi ada caranya, ada seninya, ada hal-hal yang kemudian dielaborasi, baik itu dari kemampuan berpikirnya, baik itu dari kemampuan dia mempersuasinya, baik itu dari kemampuan dia teknik vokal. Seni ini tidak bisa dikasihkan indikator apa ya, indikator-indikator yang ibaratnya hmm, antara seseorang bagus atau tidak. Tapi seabstrak itu seni komunikasi itu seabstrak itu. Jadi dia tidak ada indikator pasti, tapi dia abstrak. Bisa jadi seseorang dia tidak menggunakan teknik vokal yang bagus, tapi materi yang disampaikan sangat daging ya daging banget kalau bahasa orang-orang yang sering kakak dengar gitu. Seperti itu. Dan yang kedua ada informasi atau berita atau sebutannya pernyataan. Pernyataan yang disampaikan. Lantas kemudian tujuan dari pernyataan informasi tadi adalah yang pertama ya bisa saja untuk mempengaruhi, bisa saja untuk memotivasi, bisa saja untuk menginspirasi, bisa saja untuk mempersuasi. Tapi kakak lebih bilang ke mempengaruhi karena mempengaruhi di sini sudah menjabarkan beberapa hal-hal lain tadi. Intinya seseorang ketika mendengar apa yang disampaikan ada hal yang berubah dari dirinya, ada hal yang terpengaruh atau hal yang terdampak. Dahulunya sebelum misalnya kakak sebelum sebelum Suci menyampaikan informasi tentang A, si orang ini dia nggak tahu bahwasanya ada yang namanya A gitu. Jadi lebih kurang setidaknya yang pertama menambah informasi ya. Seseorang yang mendengarkannya itu oh bertambah pengetahuannya, bisa juga termotivasi, tergerak untuk melakukan sesuatu. Itu adalah salah satu definisi dari public speaking ini. Nah, lantas kemudian kita tes kakak tadi sampai mana ya teman-teman? Sorry ya, lagi gangguan wifi-nya. Sampai mana tadi ya, Bu Moderator ya? Jadi itu sampai ada 3 poin apa Kak yang misalnya yang public speaking Tujuan tadi. komunikasi menyampaikan informasi dan mempengaruhi.
Ini ya tadi ya, sampai sini kan? Oke, aku itu lanjut ya. Ya, Kak. Oke, sudah stabil? Sudah stabil, oke, siap. Nah, jadi tujuan ini akan kemudian mempengaruhi bentuknya. Aduh, teman-teman. Harap tunggu sebentar ya, teman-teman. Kayaknya ini Kak Diki-nya jaringannya sedang tidak stabil ya. Sebelumnya ini udah pada makan siang belum nih teman-teman? Saya lagi nunggu Kak Diki-nya ini belum bisa join dulu ini. Duh, maaf banget ya teman-teman. Jadi agak sedikit mengganggu nih. Oke, semoga mudah-mudahan ini terakhir keluar dari Zoom ya. Oke, tujuan dari public speaking itu ada 4 hal. Yang pertama, memberikan informasi. Jadi, memberikan informasi ini bisa kemudian teman-teman coba perhatikan di bandara. Di bandara, kira-kira apa yang biasa disampaikan informasinya? Ada nggak yang mau bilang? Kira-kira di bandara salah satu bentuk public speaking dengan memberikan informasi apa? Memberitahu jadwal penerbangan, Kak. Iya, betul. Memberi jadwal penerbangan. Bahwasannya pesawat ini akan segera berangkat. Atau bisa saja panggilan kepada Bapak A untuk segera menuju menuju pesawat karena sudah sedang ditunggu seperti itu. Itu salah satu public speaking, yaitu termasuk public speaking yang memberikan informasi. Kemudian yaitu public speaking yang memberikan motivasi. Ya, teman-teman bisa banyak sekali akses public speaking ini yang memberikan motivasi. Salah satunya bisa teman-teman dengar dari eh, siapa ya namanya? Mary Riana. Teman-teman bisa dengar dari Mario Teguh. Itu sebuah public speaking yang memberikan motivasi atau kita sebut pidato yang memotivasi seperti itu. Yang ketiga adalah persuasi. Persuasi ini kira-kira di mana lah public speaking yang kemudian bisa menunjukkan atau mencontohkan public speaking yang memberikan persuasi. Ada nggak teman-teman bisa mencontohkan? Boleh di kolom chat, juga boleh. Oke. Oh, berita kehilangan barang nih yang tadi ya. Sorry, sorry. Aku pikir tadi mau jawab yang pertama ini tadi. Oke, kira-kira yang persuasi yang mana? Yang paling simple. Atau mungkin yang emak-emak ini, yang ibu-ibu paling sering dapat di mana? Di pasar, teman-teman. Yuk, Bu, belilah di sini murah, di sini ya harga harga bersahabat lah, Bu. Ini juga barang terakhir, insya Allah cepat. eh, Kalau ada Ibu beli di sini, habis ini, Bu. Itu salah satu bentuk public speaking yang kemudian paling mudah kita temukan. Tapi berdasar dengan yang penyampaian pertama tadi ya, kemudian tingkatan dari pikiran seseorang itulah yang mengubah kualitas dari persuasinya. Mungkin kalau kita lihat ya orang-orang di pasar dengan tingkat pendidikan yang mungkin 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 katakanlah belum belum berpendidikan tinggi, tidak mendapatkan atau tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Mereka tingkat persuasinya ya sekelas itu, tapi beda dengan seorang yang kemudian mempersuasi atau mempromosikan sebuah produk. Maka dia bukan seperti itu teknik persuasinya. Seperti itu teman-teman. Dan yang keempat adalah memberikan hiburan. Dan tentu tujuan-tujuan ini bisa saja melebar, bisa saja kemudian diklasifikasikan lagi hiburan-hiburan yang seperti apa, persuasi-persuasi yang seperti apa, motivasi-motivasi yang seperti apa.
Namun kita tidak terlalu fokus di situ ya teman-teman. Karena kita nanti fokusnya ke bagaimana secara teknisnya seperti itu, bukan ke bagaimana penjelasan dari ini semua. Tapi kakak sedikit mau main games juga. Kan tadi sudah disebutkan tujuan-tujuan dari public speaking. Nah, kakak minta salah satu yang mungkin bisa raise hand dulu ya. Di antara pidato, ceramah, presentasi sama pidato seremonial untuk kemudian di match sama tujuan tadi. Misalnya pidato masuk ke dalam tujuan ini Kak, atau ceramah masuk ke dalam tujuan ini, keempat-empatnya. Seperti itu. Ada nggak yang berani mau coba untuk matching lah? Biasanya ini ada di salah satu matching ini salah satunya ada di TOEFL juga ya teman-teman. Istilah-istilah matching ini. Ada nggak yang bisa atau mau? Oke, boleh. Tria, Ivan, Vanessa. Oke, sebentar kakak jelaskan di sini pidato seremonial dulu ya. Mungkin kalau presentasi teman-teman sudah paham, ceramah sudah paham, pidato sudah paham. Pidato seremonial ini kira-kira menurut teman-teman apa dulu? Ditahan dulu ya, Tria. Pidato seremonial ini kira-kira menurut teman gimana? Maksudnya? Ada nggak yang bisa bisa Izin bantu? Kak, Ya, biasanya boleh. pidato seremonial itu berfokus pada isu-isu gitu Kak. Berfokus pada isu-isu, contohnya gimana? Kayak isu sosial, isu yang lagi rame mungkin. Biasanya bersifat bisa memuji, bisa juga kayak menyalahkan gitu. Oke, terima kasih Tria. Eh, Sebenarnya kurang kena dengan pengertiannya. Ada lagi nggak? Tapi terima kasih sudah menyuarakan ya Tria. Di sini kakak juga sebenarnya baru baru banget, ibaratnya baru juga tahu tentang arti pidato seremonial ini. Jadi nggak masalah banget kalau teman-teman nggak tahu tentang ini, ibaratnya. Seperti itu. Pidato di upacara pembukaan atau penutupan yang bersifat penting, Kak. Iya, kakak juga awalnya mikirnya seperti itu, Agung. Kakak juga awalnya mikirnya seperti itu. Tapi ternyata bukan bukan dalam konteks yang resmi. Bukan dalam konteks yang ibaratnya itu masuk ke dalam kategori pidato yang biasa. Tapi pidato seremonial ini sama seperti misalnya teman-teman dipersilahkan kepada Agung untuk memberikan ucapan pernikahan kepada misalnya siapa yang lagi menikah, Azira Agusya. Nah, terus si Agung menyampaikanlah pidato, bukan pidato ya jatuhnya, tapi terkategori pidato seremonial, menyampaikan sepatah dua kata. Ya, Azira, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan menurut pengalaman saya yang sudah menikah selama belasan tahun, tentunya tidak ada yang salah dari sebuah pertengkaran. Ibaratnya semua pernikahan akan mengalami eh, terpaan-terpaan badai lah. Jadi yang semangat dan segala macamnya itu yang termasuk dalam pidato seremonial. Atau bisa jadi pidato saat ketika seseorang misalnya meninggal, dalam istilah kalau bahasanya yang saya ketahui kayak haul ya teman-teman. Misalnya peringatan 1 tahun kematian sosok ulama disampaikan seperti ini misalnya. Ya, ketika saya dulu mengenang almarhum Gus Dur, katakanlah seperti itu. Gus Dur itu, nah diceritakanlah panjang lebar. Jadi pidato seremonial itu bukan yang sifatnya strict, pidato yang seremonial dalam bentuk ini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, berdasarkan 4 dari pidato yang bentuk-bentuk public speaking yang sudah kakak sampaikan tadi, bisa nggak teman-teman tadi Tria ya? Silakan Tria untuk mengklasifikasikannya. Pidato ini masuk ke dalam mana, ceramah masuk ke dalam mana, presentasi masuk ke dalam mana, pidato seremonial masuk ke dalam mana. Mungkin boleh. Terima kasih Kak. Menurut Pria, buat pidato itu sebenarnya kalau menurut Pria sih pidato itu kadang persuasi, tapi bisa juga kayak menyampaikan informasi juga nggak sih Kak pidato. Kemudian untuk ceramah itu biasanya kayak lebih ke memotivasi atau informasi juga bisa sih. Dan presentasi itu lebih ke arah memberikan informasi, dan pidato seremonial itu kan seperti kakak bilang kayak penyampaian ucapan di acara pernikahan itu. Nah, Tira itu sering banget nemui acara ketika penyampaian ucapan itu yang menyampaikannya itu kadang memberi motivasi, kadang juga kayak memberi hiburan Kak. Jadi
untuk pidato seremonial ini mungkin menurut Ria bisa motivasi, bisa juga memberikan hiburan. Oke, terima kasih Tria. Sama kayak si Agung tadi ya, nanti coba kirimkan ke panitia aja ya. Nanti panitia ternyata yang harus bantu ingatkan ya, teman-teman. Boleh nanti dikirim nomor dana atau semacamnya. Oke, lebih kurang itulah ya teman-teman. Benar, pidato pada dasarnya dia masuk ke dalam kategori informasi. Kalau pidatonya ya pidato yang sifatnya memberikan informasi. Bisa bisa pidato ini pidato yang disampaikan oleh guru kepada siswanya atau oleh kepala sekolah kepada para guru atau dari kepala sekolah kepada siswanya. Tapi bisa jadi juga pidato masuk ke dalam motivasi. Pernah nggak teman-teman dengar atau pastilah teman-teman pernah ikut upacara gitu. Ya, kadang upacara itu kalau dalam konteks pemberian pidato informasinya, ketika misalnya pidato informasi ini katakanlah sejenis pidato yang ditulis oleh negara. Kemudian nggak selesai sampai di situ, si pembina ini ngebacain lagi, bukan ngebacain sih, memberikan motivasi-motivasinya lagi, sehingga kita tuh capek banget waktu upacara. Pernah nggak teman-teman merasakan itu? Pasti pernah lah ya, kayak padahal tadi kata Bapak ini terakhir, kok ketemu terakhir lagi, kok ketemu terakhir lagi gitu. Ya, itu sedikit coba kita intermezzo dulu aja ya teman-teman. Ya, ceramah juga pada dasarnya kan ceramah itu masuk ke dalam rohani ya. Masuk ke dalam rohani tujuannya adalah rohani untuk memotivasi, untuk meningkatkan, katakanlah meningkatkan keimanan seperti itu. Tapi caranya adalah dengan memberikan informasi. Dan yang ketiga adalah presentasi. Ya, pada dasarnya presentasi adalah memberikan motivasi, memberikan informasi, juga memberikan persuasi, teman-teman. Pidato seremonial lebih kepada pidato yang memang mengentertain. Karena orang ingin mendengar dari pidato itu untuk mendapatkan ada hal apa sih yang bisa menghibur aku. Menghibur itu bukan dalam hal harus tertawa ya, harus tertawa, tapi bisa jadi hiburan itu mengenang masa lalu, kemudian hiburan itu bisa jadi membuat perasaan menjadi senang atau bisa membuat perasaan menjadi haru seperti itu teman-teman. Itu sebuah entertain atau hiburan. Nah, kemudian kita tadi sudah menyampaikan tentang perkenalan dan segala macamnya, kita kemudian coba jam kepada metode public speaking. Ada 4 metode atau style yang ada pada public speaking. Yang pertama itu impromptu. Yang kedua manuskrip, yang ketiga memorize, yang keempat extempore. Nah, untuk anak debate atau anak debat, kayaknya nggak asing ya teman-teman dengan istilah impromptu, bener nggak? Ada nggak yang tahu arti impromptu anak-anak debate? Nafisa kayaknya nganggut-nganggut ya. Gimana Nafisa? Impromptu apa? Yang apa namanya tuh kayak dadakan gitu Kak, nggak dipersiapin sebelumnya, nggak dikasih tahu. Oke, sebenarnya itu benar tapi salah. Kenapa kakak katakan salah? Konteksnya sebenarnya secara istilah mungkin benar, tapi secara harfiah itu mungkin salah. Karena impromptu sebenarnya bukan dadakan, tapi di tempat artinya di tempat. Tapi karena biasanya orang kalau sudah di tempat baru dikasih tahu ya pasti dadakan ya. Tapi kata dasarnya impromptu itu adalah di tempat. Jadi kakak katakan tadi ke Nafisa bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi intinya impromptu itu dia dipersiapkan, ditunjuk di tempat. Bisa saja dia punya persiapan sebelum itu, dia udah prepare. Kayaknya aku bakal ditampilin deh. Tapi nggak ada langsung dihubungin. Tapi dia sudah siap-siap. Kalaupun aku hari ini dipanggil tampil, aku udah siap gitu. Tapi intinya impromptu ini adalah dia dipersiapkan atau disampaikan di tempat. Contohnya adalah ketika misalnya waktu mau menyampaikan sambutan ketua umum tadi. Misalnya ketua umum berhalangan. Tolong Syakbaniyah atau tolong Bu Waketum, coba gantikan aku untuk menyampaikan sambutan ketua umum di acara sebelah. Nah, itu sifatnya jadi
public speaking yang metodenya metode impromptu. Pernah nggak teman-teman, terutama yang jadi kadep sekdep ini, pernah nggak diminta jadi pembicara yang sifatnya impromptu? Ada nggak yang pernah? Nggak ada ya. Tapi percayalah teman-teman, kepada yang jadi kepala departemen, bukan, katakanlah kepala organisasi ya, ketua umum. Rata-rata sangat jarang sekali untuk menyiapkan pidato sebelum hari H. Sangat jarang sekali teman-teman. Untuk terkhusus ketua umum ya. Rata-rata mereka menyiapkan metode impromptu pada saat diminta untuk menyampaikan pidato seperti itu. Yang kedua adalah manuskrip. Kelihatan ya di sini, ya manuskrip udah terang banget maksud dan maknanya. Nah, manuskrip ini ialah sebuah pidato atau public speaking yang secara detail ditulis. Kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf dari Assalamualaikum sampai Wassalamualaikum. Semuanya ditulis. Itu adalah pidato yang sifatnya manuskrip. Contohnya apa? Contohnya pidato kenegaraan. Pidato saat Idul Fitri, kan biasanya dari presiden langsung atau dari bupati langsung secara konstitusi gitulah. Bukan secara konstitusi, secara secara pemerintahan. Mereka langsung, para kepala desa mereka nggak bikin pidato, tapi disampaikan oleh bupatinya, mereka tinggal bacakan aja dan semuanya detail seperti itu. Untuk mengurangi atau untuk mengantisipasi kesalahan, makanya ditulis sedetail itu, dan sifatnya bukan juga disampaikan gamblang seperti ini. Biasanya mereka membacakan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu memorize. Apa itu memorize? Ya bahasa Inggris ya, berasal dari kata bahasa Inggris, artinya mengingat, menghafal. Nah, jadi biasanya yang dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai public speaking metode memorize ini dilakukan oleh orang-orang profesional. Seperti ketika hendak melakukan presentasi saat presentasi proyek, atau presentasi saat pekerjaan, atau presentasi pada saat sempro, seminar proposal, dan seminar hasil, seperti itu teman-teman. Itu biasanya seringkali public speaking yang ditampilkan adalah memorize style. Dan yang keempat, itu extempore ini adalah public speaking yang mana dia menggabungkan ketiga hal tadi dalam sebuah metode. Yang pertama, dia manuskrip. Dia mencatat hal-hal pentingnya saja. Outline-nya, lebih kurangnya outline-nya, pembukaannya mau seperti apa dia tulis, kemudian dia hendak melakukan impromptu untuk tidak membatasi gagasan-gagasannya. Jadi gagasan-gagasan yang dia tulis di situ bisa kemudian mengembang di tempat sesuai dengan ingatannya. Ketika dia, kayaknya kalau aku lihat dari penonton ini tipikal penonton yang ceria, kayaknya aku bisa masukin metode-metode yang seperti ini. Jadi dia langsung berpikir seperti itu. Dan dia juga mengingat hal-hal yang sekiranya susah untuk dilapalkan atau susah untuk kemudian disampaikan kalau tidak dengan ingatan. Nah, extempore ini sangat baik sebenarnya pada saat kita melakukan presentasi. Sangat baik. Ini level yang lebih tinggi daripada memorize, yang teman-teman sangat bisa digunakan pada saat presentasi tadi ya. Sempro dan tadi itu jauh lebih baik kalau misalnya memang kita bisa sampai kepada metode public speaking dengan extempore ini. Itu ya teman-teman. Ini adalah metode public speaking. Dan biar teman-teman semangat, kok aku perlu banget ya Kak untuk jadi public speaking ini. Aku kan seorang yang introvert gitu. Aku kan yang seorang ambivert gitu. Enggak teman-teman. Jadi istilah public speaking ini, Kakak tegasin ya. Public speaking itu bukan tentang dia seorang introvert atau extrovert. Tapi public speaking itu, ya satu kali lagi Kakak bilang. Public speaking itu kuncinya adalah dua. Yang pertama mulut, kedua pikiran. Nggak ada istilah saya secara psikologis Kak. Saya mudah lelah ketika saya berbicara. Oke, itu faktor lain. Tapi ibaratnya ketika public speaking teman-teman masih punya tenaga. Itu ibaratnya mudah lelah tuh efek sampingnya nanti kemudian. Jadi nggak ada istilah
Ibaratnya saya nggak bisa public speaking karena saya seorang yang introvert. Atau saya nggak bisa menjadi menjadi seorang public speaker karena saya terlalu ekstrovert. Teman-teman yang lain pasti ketawa kalau saya menyampaikan hal-hal yang serius karena saya bawaannya friendly, Kak, gitu. Jadi begitu ya, teman-teman. Jadi intinya harus teman-teman ketahui dulu manfaat-manfaatnya sehingga teman-teman semangat dalam menjadi seorang yang berani mengemukakan pendapatnya, mengemukakan gagasannya, pikirannya, segala macam. Yang pertama, manfaat dari public speaking adalah kepercayaan diri. Seseorang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan public speaking, kepercayaan dirinya akan meningkat, teman-teman. Akan meningkat. Mungkin pertama sekali mungkin gemeteran, kakinya nggak karuan, kayak orang mau nahan kencing seperti itu. Itu pertama. Tapi setelah melakukan public speaking, ternyata nggak juga sih. Misalnya sudah kedua, ketiga kali, keempat kali, ternyata public speaking tuh ya nggak serem yang aku asumsikan seperti itu. Yang pertama jadi manfaatnya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Teman-teman jadi berani untuk ngobrol dengan teman sebaya, berani dengan ngobrol dengan kakak tingkat, berani ngobrol dengan dosen, bahkan berani ngobrol dengan pimpinan-pimpinan kampus, rektor, wakil rektor, kemudian kepala bidang keuangan dan segala macamnya. Dan yang kedua adalah kepemimpinan. Pertama tadi kita fokus pada untuk bagaimana kita berhasil dulu untuk menyampaikan, kita berani untuk public speaking. Yang kedua adalah kepemimpinan. Kita akan mendapatkan kemudian kepemimpinan karena apa? Kita kan tujuannya untuk kemudian memberikan informasi, untuk kemudian mempersuasi. Jadi tingkat kepemimpinan di situ juga teruji, teman-teman. Karena seorang pemimpin yang baik, dia akan mempersuasi sebaik mungkin. Mempersuasi dan menggerakkan sebaik mungkin anggota-anggotanya. Jadi semakin baik public speaking, maka semakin baik juga tingkat kepemimpinannya. Dan yang ketiga adalah transfer ide. Kalau seseorang, dia tidak mau, saya pokoknya bersikeras tidak mau yang namanya public speaking di depan, pokoknya di depan para anggota-anggotaku, aku orangnya malu banget, Kak. Atau aku orangnya asli, Kak, aku tuh nggak bisa ngobrol langsung dengan orang-orang, pasti merasa malu banget, hampir mau meninggal gitu. Rasanya mau meninggal kalau public speaking di depan orang itu, Kak. Enggak, teman-teman. Jadi kalau posisinya seperti itu menghambat transfer pengetahuannya, teman-teman. Menghambat transfer transfer pendapat, gagasan, argumentasi, teman-teman. Karena sangat sulit ketika kita secara spontanitas, kita nggak berani menyampaikan argumen. Kita kemudian hanya bisa untuk menuliskannya. Sementara orang-orang belum tentu bisa dengan lugas memahami konteks tulisan kita itu. Jadi dengan adanya public speaking sebenarnya akan mempermudah transfer pengetahuan. Oh, gini toh maksudnya. Karena seringkali, contohnya dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan kita pribadi masing-masing ya, karena kakak rasa pasti semuanya juga merasakan hal yang sama. Kita waktu saat chatting, bisa saja kita kemungkinan salah tafsir. Dia ini maksud dia ini apa sih? Atau dia ini ngajak bebalai ya? Atau ngapo? Padahal konteksnya mau ngajak main gitu. Atau saling kolake, bahasa orang Palembang ini saling kolake. Yang sikap merasa serius, yang sikap merasa apa namanya bermain dia itu. Artinya gagasan atau ide yang pengen disampaikan itu tidak tertransfer dengan baik. Makanya perlu adanya public speaking. Dan yang keempat yaitu berpikir kritis. Karena seorang public speaker itu berusaha sekali untuk menyampaikan gagasannya dengan matang. Menyampaikan gagasannya dengan bukan hanya dengan matang, tapi mudah diterima. Mudah kemudian untuk orang itu setelah mendengar berdampak seperti itu. Jadi dia memikirkan hal-hal tersebut. Jadi selain berpikir kritis, dia juga akan meningkatkan tingkat intelijensianya. Jadi seorang yang berani, kemudian biasa berpikir kritis, dia akan terbiasa juga dengan pikiran-pikiran yang akademik lah, katakanlah pikiran-pikiran intelektual seperti itu. Nah, itulah kemudian metode-metode sekaligus juga manfaat yang kemudian bisa kita terapkan ya, teman-teman. Ada beberapa slide lagi, tapi kakak coba mau kasih kata-kata dulu ya, teman-teman. Setiap orang selalu membuat masalah.
Karena ini akan relate juga dengan beberapa slide selanjutnya. Setiap orang itu selalu membuat masalah ya teman-teman. Nggak ada manusia maksum kecuali Rasul. Bahkan Rasul pun pernah ditegur oleh Allah. Karena waktu itu Rasul seperti ini ya, sekaligus cerita ya. Rasul itu waktu itu lagi ibaratnya lagi PDKT-an sama orang-orang kafir Quraisy yang kemudian hendak hendak Rasul rekrut. Hendak Rasul rekrut karena mereka ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang kemudian keren segala macam. Kemudian dekat sama Rasul-Rasul hendak menjelaskan tentang Islam dan segala macamnya. Datanglah kemudian si Fulan ini datang. Si Fulan ini kondisinya katakanlah miskin, kotor dan segala macamnya. Kemudian datanglah si Fulan menghadap orang-orang yang lagi ngobrol dengan Nabi tadi. Dia hendak menemui Nabi. Kemudian Nabi memalingkan muka beliau dan disitulah Allah tegur. Wahai orang yang bermuka masam, seperti itu. Karena Nabi bermuka masam ketika jangan dulu ngadep sini, orang-orang kafir ini tidak galak masuk Islam karena nengok kau, itu. Mbak ini bahasa kasarnya ya. Karena ngelihat takutnya mereka mempersepsikan ini ketakutan, bukan artinya sebenarnya ya, Rasul takut itu, tapi takutnya orang-orang kafir itu mempersepsikan bahwasannya orang Islam itu tipikal yang kayak ini. Itu kata Rasul lah. Lebih kurang gitu. Dan akhirnya kata Allah lebih baik tidak boleh ya itu intinya tidak boleh untuk memperlakukan hal yang seperti itu kepada orang-orang muslim gitu. Itu setingkat rasul yang ibaratnya itu pun sudah ditakdir ya, itu pun sudah ditakdir untuk mengedukasi kita, itu pun sudah ditakdir mengapa rasul memperlakukan tersebut karena sudah ditakdir oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya kita nggak boleh untuk melakukan hal yang serupa seperti itu. Nah, makanya setiap orang selalu membuat masalah, tapi jangan mengulangi kesalahan yang sama. Lakukanlah kesalahan-kesalahan yang lain. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu kita coba, tapi jangan lakukan kesalahan dan membuat masalah yang sama seperti itu, teman-teman. Kakak pernah cerita, mendapatkan sebuah cerita, maksud saya, yang mana Charlie Chaplin itu pernah sekali membuat orang tertawa terbahak-bahak. Pernah membuat orang tertawa terbahak-bahak dan kemudian dia ulangi beberapa kali lawakannya itu dan ternyata semakin sedikit semakin hilang orang yang tertawa. Nah, konteksnya adalah walaupun agak sedikit jauh ya, konteksnya apa? Jangan kemudian kita membuat masalah yang sama karena itu apa ya? Kita perlu eksplor kesalahan-kesalahan yang lain yang mungkin membuat masalah-masalah baru yang kemudian penyelesaiannya baru kita dapatkan dan bisa dipelajari oleh orang lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ada sejumlah masalah dan sekaligus caranya ya, teman-teman, sekaligus caranya agar teman-teman tidak mengalami hal-hal masalah-masalah klasik ini. Nah, jadi masalah yang pertama yang sering kali ya, bukan 1-2 kali, gugup, grogi, atau tidak pedean ketika berada di depan publik. Gugup itu sebenarnya bukan masalah dia sudah pernah atau sudah jam terbangnya banyak. Bahkan seorang public speaker yang handal pun tetap merasakan kegugupan ya teman-teman. Nggak ada bisa jadi orang itu faktor utamanya bukan tentang bagaimana seseorang itu pernah atau tidaknya. Itu bukan jadi faktor utama karena faktornya sangat beragam teman-teman. Makanya perlu kesiapan mengatasi gugup ini. Perlu antisipasi dari kita untuk melakukan bagaimana seharusnya ketika aku menyampaikan biar nggak gugup seperti itu. Jadi ini bukan permasalahan kita saja yang menjadi public speaker yang baru, tapi permasalahan bagi setiap public speaker. Mungkin pertama di tingkat public speaker yang baru, masalahnya dia pertama kali wajar dia gugup seperti itu. Nah, di permasalahan public speaker yang mungkin sudah berkali-kali jadi pembicara, masalahnya ketika dia melihat audiens, oh ternyata yang hadir pada hari ini langsung presiden. Nah, itu tantangan seperti itu. Jadi gugup ini melanda semua kalangan public speaker dengan tingkatannya masing-masing. Lantas apa yang perlu kita persiapkan? Nah, ini teman-teman, kakak karena tidak catat ya, tidak sampaikan secara gamblang, tapi harapannya teman-teman mendengar, menyimak apa yang kakak coba
sampaikan tips dan triknya. Yang pertama, persiapan. Persiapan. Nggak ada istilah kita kemudian langsung langsung oke gitu. Langsung ya udah tanpa persiapan sedikit pun. Nggak bisa. Karena menurut salah satu orang yang memang menguasai ilmu di public speaking, tidak ada istilah, tidak ada pengganti dari persiapan. Sorry ya, agak berisik teman-teman. Nggak ada pengganti untuk persiapan. Mungkin metode bisa diganti, tapi untuk persiapan itu nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti dengan apapun. Harus dengan persiapan. Nah, dan yang kedua adalah bagaimana kita kemudian menampilkan penampilan atau visual yang menarik. Bagaimana caranya? Bagaimana untuk menarik visual yang baik pada saat menyampaikan saat menyampaikan hal-hal ataupun public speaking yang hendak kita lakukan ialah dengan memberikan senyuman pada saat membuka pidato, memberikan senyuman pada saat pertama kali menyampaikan presentasi, menyampaikan ceramah, menyampaikan pidato seremonial. Yang pertama adalah dilakukanlah dengan senyuman pertama kalinya. Karena hal dalam 5 detik pertama, teman-teman, 5 detik pertama dari presentasi itu akan mempengaruhi secara keseluruhan presentasi, pidato dan segala macamnya. Dan yang ketiga, selalu berpikir positif bahwasannya hal yang akan aku sampaikan ini sudah ditunggu oleh mereka. Jadi nggak ada istilah minder, nggak ada istilah aku takut dikritik nanti. Nggak, tapi tanamkan berpikir positif ya kepada kita semua. Ketika hendak melakukan public speaking itu, maka hendaklah kita berpikir bahwasanya hal ini sudah ditunggu oleh orang lain. Sekali lagi, kalau misalnya masih belum yakin, kita ulangi lagi. Bahwasanya apa yang akan aku sampaikan ini sudah ditunggu-tunggu oleh mereka. Jadi dengan begitu kita merasa bahwasanya oh ya ini harus dibawakan well deserved kepada teman-teman dengan persiapan terbaik, dengan materi-materi yang terbaik karena kita selalu berpikir positif sehingga nggak gugup begitu teman-teman. Yang keempat yaitu memberikan pembukaan yang menarik. Bisa saja membawakan cerita, bisa saja mungkin bagi-bagi hadiah, bisa jadi juga mungkin dengan marah-marah, siapa tahu ada yang tipikalnya seperti itu. Bisa jadi dengan langsung memberikan kejutan seperti itu ya teman-teman. Jadi yang memiliki pembukaan yang menarik, yang mengikat semua audiens, yang mengikat semua peserta. Jadi nggak ada istilah peserta yang kalau misalnya lagi kondisi offline, yang dia sibuk cerita dengan teman-temannya. Nggak seperti itu. Karena sangat sulit kembali untuk menarik perhatian dari audiens itu. Kalau online nih ya paling dia jadi off cam, ya dia mungkin on cam tapi lihat HP seperti itu ya teman-teman. Dan yang kelima yaitu untuk menyampaikan personal experience. Libatkan cerita-cerita yang mungkin menarik. Libatkan cerita-cerita yang mungkin mereka ingin dengar. Kita itu sebagai seorang sosok yang seperti apa? Mungkin dia ingin mendengar hal-hal yang sifatnya personal experience yang tidak secara langsung berkaitan, tapi ada. Tidak secara langsung. Bukan berkaitan secara langsung ya, tidak secara langsung berkaitan. Seperti itu. Nah, itu adalah cara bagaimana mengatasi gugup ketika hendak melakukan presentasi. Kakak ulangi sekali lagi. Yang pertama persiapan, yang kedua adalah dengan melakukan memberikan senyuman kepada audiens, yang ketiga untuk berpikir positif, yang keempat untuk memberikan pembukaan yang baik, dan yang kelima adalah untuk memberikan atau membagikan kisah-kisah kita atau personal experience kepada audiens kita. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, balik lagi ya. Nah, itu permasalahan klasik yang pertama. Dan permasalahan klasik yang kedua adalah teknik vokal atau vokal yang mengganggu. Baik itu vokal dari audiens maupun vokal dari kita sendiri yang nggak stabil gitu.
vokal kita sendiri yang bermasalah. Jadi intinya dari teknik vokal ini ada 3 hal. Ada 3 hal yang krusial yang kemudian menjadi sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama yaitu intonasi, yang kedua adalah speed atau tempo, dan yang ketiga adalah artikulasi. Intonasi. Jadi teman-teman harus benar-benar memainkan intonasi saat melakukan pidato atau saat melakukan public speaking, apapun bentuknya. Karena kalau datar, flat saja, maka kemungkinan besar audiens akan ngantuk, audiens akan bosan, audiens akan memalingkan dari apa yang akan kita sampaikan. Karena bawaannya flat semua gitu. Misalnya gitu. Jadi kakak hari ini akan menyampaikan pidato mengenai mengenai pentingnya kita untuk merawat adik di rumah karena akan mengganggu ketika misalnya dia dibiarkan begitu saja, dia akan sibuk sendiri dan mengacaukan pekerjaan rumah dan akan berdampak pada marahnya ibu kepada kita. Belum lagi kemudian kita mendapatkan ocehan dan kemudian pengurangan uang jajan sehingga itu sangat merugikan kita semua. Dan ini yang dirasakan oleh Agung Rahmatullah ketika ia menceritakannya. Nah, kan akan sangat bosan ya, teman-teman. Sangat bosan. Apapun bentuknya, kalau datar itu mau semenarik mungkin, sangat bosan lah. Sangat bosan seperti itu. Sangat membosankan. Jadi, intonasi ini ada 2 hal. Yang pertama, speed untuk intonasi intonasi ini kan tingkat tinggi rendahnya suatu nada saat kita menyampaikan pidato. Ketika rendah kita akan menekankan pada suatu hal. Ketika rendah misalnya jadi kita sepakat secara intonasi tinggi rendah tidak mempengaruhi itu ya. Mohon maaf salah. Tapi intonasi itu akan mempengaruhi bagaimana kemudian orang itu tertarik mendengar. Dan yang kedua adalah speed atau tempo. Nah, di sinilah tempo. Ketika kita menyampaikannya dengan pelan, artinya ada tingkat ketegasan yang tinggi di situ. Misalnya, maka dengan itu kami sepakat untuk menolak apa yang disampaikan oleh Bapak. Karena kami tidak mengerti alur tujuan yang dipikirkan oleh Bapak. Seperti itu. Nah, jadi ketika hendak melakukan speed atau tempo, ketika ada penekanan tertentu itu dilakukan secara pelan-pelan, namun ketika hendak menjabarkan untuk memberikan alasan-alasan, maka lakukan dengan penjelasan dengan cepat seperti itu. Jangan ada istilah hal-hal yang kemudian disampaikan dengan panjang lebar kemudian tidak mudah dicapai. Karena salah satu orang itu tipikal mereka hendak langsung mengetahui maksud dan tujuan. Jadi ketika misalnya kita menyampaikan alasan akan suatu hal, kemudian kita nyampainya bertele-tele, maka kemungkinan audiens atau orang yang menjadi lawan bicara kita akan menjadi bosan. Tapi ketika hendak kita menyatakan dengan penuh ketegasan, maka lakukan dengan penekanan otomatis pasti dengan tempo yang lambat seperti itu, teman-teman. Nggak ada istilah baca proklamasi dengan metode cepat-cepat ya, pasti semuanya dengan pelan-pelan. Karena ada tingkat ketegasan yang kita hendak raih di situ. Dan yang terakhir ada tingkat artikulasi. Jadi artikulasi itu sangat penting. Jangan sampai atau segera diperbaiki ya teman-teman ketika ada orang yang bilang, kau nih ngomong apa sih? Cak kumur-kumur. Segera perbaiki. Jangan minder. Kebanyakan orang kita ini kalau dinasihati, kalau kita dihina, kalau kita dicemooh, kalau kita dikritik, minder atau malah cakiyoan bulok budak itu ngato aku. Ini konteksnya general ya juga. Tapi ketika disampaikan cak itu, budak ini cak kumur-kumur kau nih ngomong. Dia omongnya cak itu. Tapi perbaiki teman-teman, perbaiki gitu. Jangan sampai kita terbiasa dibilang seperti itu. Artinya apa? Kita harus memperbaiki artikulasi kita. Lakukan A itu A, B itu B, C itu C, O itu O. Jangan sampai A didengar oleh orang lain dengan O gitu. Oke, itu adalah 3 teknik dasar yang kemudian harus kita pahami. Pertama adalah artikulasi, kedua adalah tentang speed atau tempo, dan yang ketiga adalah intonasi. Dan ketiga hal ini nggak bisa kita pisahkan satu sama lain.
harus dimuat dalam public speaking. Oke, nah kemudian ini ada beberapa slide lagi ya teman-teman. Harapannya bisa dicerna semuanya. Teknik public speaking ada 8 yang penting di sini juga. Kalau kita tadi berbicara tentang penyampaiannya, tapi ini memang teknik-teknik public speaking yang harus benar-benar teman-teman lakukan. Yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam. Jadi, kalau misalnya kita disuruh untuk melakukan public speaking, tapi kita nggak tahu apa yang mau disampaikan, maka lebih baik tidak, teman-teman. Karena public speaking itu tentang bagaimana seseorang menyampaikan pikirannya. Yang terpenting itu pikirannya tersampaikan. Jadi kalau nggak ada pikiran di situ, nggak usah. Sekali lagi, kalau nggak ada pikiran di situ, nggak usah. Yang penting adalah pemahaman yang mendalam dulu, baru ke teknik. Kalau teknik dulu baru pemahaman, baru ke isu, kebalik jatuhnya. Jadi orang itu lebih mementingkan bagaimana ide ini tersampaikan, padahal harusnya dia dulu memikirkan ide dulu, baru kemudian dia menyampaikan, baru dia mencari cara bagaimana penyampaiannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus punya pikiran dulu, harus punya pemahaman yang mendalam dulu, detail, dan segala macamnya. Kemudian pemilihan istilah. Jangan sampai pemilihan istilah kita seolah-olah seperti ini. Ketika menyampaikan sesuatu menggunakan istilah yang tidak diketahui oleh orang lain. Atau jangan orang lain, tidak diketahui oleh audiens kita. Kita misalnya mau bawakan istilah-istilah dalam K-pop karena kita senang K-pop. Tetapi ternyata orang-orang yang audiens kita itu nggak ada satupun yang kenal K-pop gitu. Itu kan salah satu blunder ya. Jadi lakukan pemilihan istilah yang sesuai dengan audiens kita. Yang ketiga, menuturkan cerita. Yang keempat, improvisasi. Lakukan improvisasi ini sangat penting karena kadang kita nggak bisa benar-benar sesuai dengan plan kita, benar-benar sesuai dengan plan kita. Kecuali manuskrip style. Tapi lain dari situ sangat penting untuk mempelajari bagaimana improvisasi. Baik itu dengan cara kalau di offline ya, baik itu dengan cara kemudian memanggil peserta, baik itu dengan cara kemudian mungkin buka sesi tanya jawab atau dia kemudian minum seperti itu improvisasinya. Tapi jangan yang kayak berlebihan ya improvisasinya. Permisi mau ke toilet itu jangan. Itu jangan ya teman-teman. Jadi hindari hal-hal improvisasi yang di luar nalar. Permisi aku kayaknya lapar dulu mau minum mau makan dulu. Itu nggak ditoleransi ya teman-teman. Nggak ditolerir maksudnya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah menghargai lawan bicara. Hargai, jangan sampai ada istilah kita mau menjelekkan, ada istilah kita menyerang seseorang. Hargai lawan bicara, baik itu penanya, baik itu yang mempersilahkan kita untuk menyampaikan pendapat. Ketika misalnya ada sesi tanya jawab, yang bertanya itu dipersilahkan dulu dan yang menjadi narasumber kemudian menyampaikan jawabannya juga ketika misalnya sudah diberikan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah berbicara terstruktur dan lancar, positif, serta santun. Oke, teman-teman, untuk positif dan santun rasanya mungkin bisa memaknai sendiri ya. Santun artinya santun secara santun secara santun ini teman-teman, jangan sampai kita bahasakan santun ini adalah bahasa ide. Ide nggak bisa atau pikiran kalau dari salah satu orang yang cukup saya kagumi, pikiran itu nggak bisa disopan santunkan. Pikiran itu nggak bisa disopan santunkan. Pikiran yang disopan santunkan adalah sebuah kemunafikan. Paham nggak maksudnya? Ada yang paham nggak? Atau ada yang tahu nggak itu kalimat dari siapa? Coba aku cek yang masih off cam ya. Eh, aduh, udah Ayu Wulan. Paham nggak maksudnya? Sebuah pikiran itu nggak bisa disopan santunkan karena ketika sebuah pikiran disopan santunkan yang muncul adalah kemunafikan. Tahu nggak itu kalimat dari siapa? Atau boleh nggak kasih reaksi lah pokoknya. Belum tahu, Kak.
Oke, belum tahu. Kalau Sabrina tahu nggak Sabrina? Rocky Gerung, Kak. Oke, bener, bener. Itu ya teman-teman. Santun itu bukan masalah gagasannya, tapi di penyampaiannya, di teknik penyampaiannya. Bukan bukan di gagasannya seperti itu. Dan yang penting juga karena kita bukan hanya untuk menyampaikan informasi, karena bisa jadi ketika kita pidato kita hendak untuk menggerakkan orang lain. Maka kemudian teknik penyampaian pidato persuasif itu harus memenuhi 3 indikator utama. Yang pertama etika, yang kedua emosi, dan yang ketiga logika. Dengan melibatkan 3 hal inilah mungkin kita bisa mempengaruhi atau bisa mempersuasif orang lain. Yang pertama adalah etika. Etika ini adalah nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya, teman-teman. Itu orang itu nggak beretika, orang itu nggak ada nilai kebenarannya gitu. Bukan secara keseluruhan ya. Misalnya dia apa ya bahasa lainnya? Hmm, apa ya? Gayung, gayung, gayung ya. Gayung itu kan digunakan untuk mandi ya. Digunakan untuk mandi, tapi kemudian gayung itu dipakai untuk eh, jadi sendok makan. Bener-bener sendok makan ya, bukan bukan sebagai alternatif. Itu orang itu nggak beretika gitu. Karena kebenaran ataupun apa ya bahasanya itu. Iya, di situ nggak ada kebenarannya karena kebenarannya secara nilai kebenarannya gayung itu dipakai untuk mandi, gayung itu dipakai untuk mengambil air gitu, bukan untuk kemudian mengaduk ataupun untuk jadi sendok dan segala macamnya. Itu etika, nilai etika. Kemudian nilai emosi, emosional ini melibatkan perasaan. Jadi pertama ialah kebenaran dulu karena tidak semua orang bakal bisa menerima kebenaran, teman-teman. Nggak semua orang bisa menerima kebenaran. Makanya dari situ muncul kemudian orang yang tipikal emosional dan kemudian ada yang melibatkan logika. Tapi yang penting pertama adalah etika dulu. Nilai kebenarannya dulu. Jangan sampai indikator atau pidato yang kita sampaikan itu hoax. Jangan sampai pidato yang kita sampaikan itu sebuah kebohongan. Jangan sampai teman-teman. Apalagi di era sekarang ya. Kalau misalnya kita mudah sekali untuk kemudian ketika kita mungkin menjadi public figure dan kita menyatakan yang tidak ada etikanya atau hmm, ada unsur aduh. Kayaknya kakak coba lewat HP aja ya teman-teman. Oke, yang pertama tadi harus ada nilai etikanya, nilai kebenarannya. Nggak boleh ada unsur kebohongan, unsur menipu dalam apa yang kita sampaikan. Barulah kita bisa menyentuh secara emosional. Misalnya saat ini orang-orang benar-benar dalam keadaan marah kepada sesuatu. Katakanlah misalnya tentang Palestina. Misalnya Palestina secara kebenarannya saat ini kan sedang diserbu, sedang dimusuhi, sedang diperangi oleh Israel. Kemudian secara emosional umat muslim utamanya, umat muslim secara emosional marah gitu. Secara emosional marah. Kemudian kita mempersuasi. Maka sebagai umat muslim baiknya kita mendukung dengan sebaik-baiknya dukungan. Kalaupun itu mulai dari usaha yang paling mudah dengan mungkin bisa memberikan donasi terbaiknya. Itu salah satu bentuk daripada tingkat emosional. Sampai dengan situ, sampai dengan nilai etika dan emosional saja sebenarnya kita sudah cukup untuk mempersuasi orang lain. Namun kemudian ada tipikal orang-orang yang dia nggak butuh emosional, nggak butuh secara emosi gimana, tapi dia butuh secara logical, secara logik gitu teman-teman. Jadi yang terpenting adalah etika, lantas kemudian akan dipasangkan dengan apa cara mempersuasinya itu menjadi preferensi kita masing-masing. Bisa etika dipasangkan dengan emosi, bisa etika kemudian dipasangkan dengan logik. Tapi jangan sampai etika di sini yang salah.
Karena etika di sini yang paling penting ya teman-teman. Karena etika yang di sini yang paling penting, emosional dan logik itu pengantarnya, pengantar cara mempersuasinya. Sementara etikanya itu nggak bisa. Kalau misalnya kita kemudian mengurangi atau menghilangkan unsur etika di sini, maka kita nggak bisa dipercaya sebagai seorang public speaking. Bukan nggak bisa dipercaya, omongan-omongan kita nggak bisa dipegang gitu. Benar nggak si Anu itu nyampaikan ini? Dia pernah bohong sekali waktu itu. Ngomong ini ternyata tidak. Gitu. Itu teman-teman. Dan tadi ada slide terakhir. Maaf ya. Oke, barangkali itu yang bisa kakak sampaikan. Sebenarnya tadi ada tips and trick, cuma laptop kakak lagi bermasalah, kakak coba hidupkan lagi nanti. Namun sambil menuju ke situ mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Niki yang telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kami. Dari pemaparan Kak Niki tadi nih ada beberapa yang bisa kita ambil nih, bahwa public speaking itu tuh untuk semua orang yang punya kesempatan yang sama untuk berbicara. Dan juga tadi udah dikasih Kak Niki untuk apa sih tips dan trik nih untuk mengatasi beberapa masalah nih yang biasanya terjadi pada saat kita mau public speaking. Oke, baiklah. Langsung saja nih, kita ke sesi selanjutnya. Sesi ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Nah, kita akan memasuki sesi diskusi nih. Tapi, pada sesi diskusi kali ini, sesinya akan dibagi menjadi dua. Nah, sesi yang pertama akan diberikan kesempatan bagi teman-teman sekalian nih yang mau dan berani buat speech yang bakalan didengar langsung sama Kak Niki. Lalu untuk sesi yang kedua akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau dan yang mau langsung bertanya kepada Kak Niki, nanti dipersilakan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, sesi diskusi bakalan kita buka sekarang. Kepada teman-teman yang ingin menampilkan speech-nya terlebih dahulu nih, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Oke, baiklah nih, ayo teman-teman, siapa nih yang mau coba buat menampilkan speech-nya di depan Kak Niki nih, mumpung langsung didengarin sama narasumber kita yang berpengalaman di bidangnya. Kepada Kak Adel nih, kalau mau coba dipersilakan. Baik, makasih kepada moderator. Sebelumnya saya mau nyapa Kak Dwiki dulu, Kak. Halo, Kak. Halo, Adel. Adel dari angkatan 21 ya? Atau 22? 22, Kak, EP 22. Oh, oke, siap-siap. Kakak rasanya nggak asing. Jadi makanya dipikir angkatan 21 tadi. 22, Kak Adel. Langsung aja, Kak. Boleh. Mangga. Kakak izin off cam ya? Iya, Kak, ada apa-apa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang siap berjuang dan kemajuannya. Pemuda-pemuda yang siap berjuang demi mempertahankan keutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para hadirin sekalian. Sungguh tiada kata yang paling indah, tiada kalimat yang paling sempurna, selain puji dan syukur kepada Allah, karena telah memberikan kita nikmat dan karunia, sehingga bisa berkumpul pada sore hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Sang Kekasih Alam Pembawa ajaran Islam menuju jalan keselamatan sesuai ajaran Tuhan pemilik alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan, saya akan menyampaikan pidato yang bertema Suara Generasi Muda Intelektual yang Kreatif dan Inovatif menyongsong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebelum masuk ke pidato saya, perkenalkan saya, Adelia Rahmawati, mahasiswi program studi ekonomi pembangunan tahun 2022.
Berbicara tentang generasi muda, pasti kita ingat ucapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Presiden Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Pasti para hadirin sekalian tidak asing mendengar kata tersebut. Bahkan dari pernyataan tersebut, kita bisa melihat betapa pedulinya Bapak Presiden terhadap generasi muda. Kita perlu tahu bahwa generasi muda adalah pemegang estafet perjuangan suatu bangsa. Generasi muda adalah harapan bangsa dan sosok yang akan membuat perubahan besar di negara kita, yaitu negara Indonesia. Bagi para hadirin sekalian, peran penting dalam pembangunan infrastruktur di era industri memiliki peranan penting dari generasi muda. Generasi muda dengan keahlian khusus di berbagai bidang saat ini sangat dibutuhkan sebagai sumber daya manusia dalam mempercepat pencapaian sasaran pekerjaan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Pendampingan dengan pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Generasi muda perlu mengetahui dan siap terlibat sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Karena pembangunan ini juga akan menjadi suatu modal bagi para generasi muda untuk bisa berdaya saing. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadimulyono, dalam berbagai kesempatan juga selalu mendorong para generasi muda untuk peduli dan aktif dan terlibat dalam berbagai sektor mendukung kelancaran infrastruktur di Indonesia. Karena generasi muda akan jadi penerus masa depan Indonesia emas pada tahun 2045. Menurut Bapak Menteri Basuki Hadimulyono, generasi muda yang tumbuh di era pengembangan teknologi berperan penting dalam melanjutkan perkembangan teknologi. Ke masa yang akan lebih baik. Di era digital revolusi, menurutnya dibutuhkan pemimpin yang mampu menjadi pendobrak, yakni yang memiliki tanggung jawab dan komitmen, terutama untuk terus berinovasi. Untuk itu, diharapkan bagi para generasi muda dapat menyumbangkan ide-ide inovatif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Revolusi industri ditandai dengan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Tidak terkecuali juga memberi nilai tambah bagi pelaksana pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu kementerian yang bertugas melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, peduli dan terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia. Hadirin para pendengar yang berbahagia, oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita manfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu dan tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita untuk memajukan negara Indonesia. Harapan saya, semoga negara Indonesia tetap merdeka dan dimajukan oleh para generasi muda masa depan bangsa. Hadirin para pendengar yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya memberikan satu kata yaitu hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Bapak B.J. Habibie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Adel nih yang udah berani untuk nampilin speech-nya. Kalau misalnya ada teman-teman nih yang lain yang mau untuk nampilin speech-nya lagi, dipersilakan. Ada yang mau coba? Sabrina mau coba atau kakak MC kita nih, ada yang mau coba untuk menampilkan speech lagi? Oke, kayaknya nih teman-teman yang lain belum ada yang mau ya untuk nampilin speech-nya. Baiklah, kalau gitu mari kita dengerin dulu nih tanggapan dari Kak Dwiki tentang speech yang udah ditampilin tadi sama Kak Adel. Kepada Kak Dwiki, dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk moderator. Tadi pidato atau speech yang disampaikan oleh Adelia Rahmawati ya bertemakan tentang sama dengan tema seblak atau tema speech belak-belakan. Jadi ini nanti bakal ada satu lagi atau gimana moderator? Atau cukup satu?
Sepertinya cukup satu dulu. Oke, siap. Untuk Adel, kakak tadi apresiasi dulu ya, apresiasi tentang penyampaian yang sudah Adel lakukan tadi, dan kategorinya masuk ke dalam kategori bagus ya, kategori bagus. Cuman memang ada hal-hal yang perlu kakak coba koreksi ya sedikit ya, Adel. Jadi pembukaannya tadi udah keren. Ada quotes dulu ya, ada quotes dulu. Quotes-nya tadi bagus ya. Cuman di quotes tadi kakak lebih menyarankan di quotes yang pertama itu adalah kalimat-kalimat dari orang-orang dulu. Jadi kutipan-kutipan tadi kan banyak yang dilakukan oleh Adel ya. Mulai dari Pak Insinyur Soekarno, terus Prof. Basuki tadi ya, atau siapa tadi, kemudian sampai ke Pak Habibie yang terakhir. Kakak lebih prefer kalau menyampaikan pidato yang pertama. Kalau mau mengutip quote itu, lakukanlah kutipan quotes dari orang-orang yang mungkin orang besar, katakanlah orang besar, dan kemudian quote itu biasa didengar, atau kemudian ya orang-orang sudah paham ketika mau disampaikan itu maksudnya apa, dari quote itu tujuannya untuk apa, sudah paham. Tadi quote-nya yang pertama itu dari Adel sendiri atau gimana Adel? Quote yang pertama tadi. Itu dari Adel sendiri, Kak. Oh ya. Oke, bagus. Bagus ya Adel ya, dari quote sendiri. Cuman kakak lebih sarankan untuk quote yang pertama yang dibuka itu dimulai dari seorang yang mungkin bakal didengar lebih, wah ya di awal aja udah ngutip orang yang ini, pasti bahasanya bakal oke nih gitu. Jadi ekspektasi orang mulai terbangun di situ. Misalnya, beri aku 10 pemuda, maka apa tadi bahasanya? Beri aku 1 pemuda, maka aku akan apa tadi ada? Yang pertama tadi. Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Gitu. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi kakak lebih menyarankan untuk mengutip quotes di awal kata itu dengan peribahasa-peribahasa ataupun hal-hal yang memang sudah umum, sudah common ya, common didengar oleh orang lain. Jadi orang lain merasa, oh ini yang biasa aku dengar nih, kalimat yang biasa aku dengar nih, ada apa nih gitu. Gitu. Mau dikaitkan kemana nih? Jadi orang nggak mengira-ngira dulu di awal, karena merasa sudah, oh ini rasanya pernah aku dengar quote itu gitu. Karena pertama itu kan memancing perasaan orang lain, melibatkan orang lain gitu. Dan terkait susunannya tadi, kakak nggak mengkoreksi penyampaiannya tadi, karena kakak yakin itu sebuah ya hal yang memotivasi, sebuah penyampaian informasi juga tentang pentingnya kemudian infrastruktur, pentingnya juga kemajuan dalam teknologi, pentingnya juga peran pemuda. Cuman sayangnya secara struktur kakak lihat tadi yang mendengarkan itu seolah-olah kemudian temponya turun naik. Jadi secara pendengar mungkin tidak secara gamblang akan menuruti apa yang kita minta, seperti itu Adel. Kakak lebih menyarankan ketika misalnya pidatonya kan ini himbauan ya kepada pemuda. Kakak lebih menyarankan seperti ini. Yang pertama, urgensinya seperti apa? Pertama, ibaratnya kondisinya seperti apa, tentang bagaimana infrastruktur, bagaimana kemudian kondisi-kondisi infrastruktur, permasalahan-permasalahan di dalamnya. Kemudian dibahas juga peluang-peluang manfaatnya. Manfaatnya sekarang kita ini punya teknologi. Jadi permasalahan-permasalahan tadi bisa kita kemudian selesaikan dengan teknologi-teknologi ini. Dengan cara apa? Karena teknologi ini mudah didapatkan. Karena kemudian yang kedua, teknologi ini mudah untuk dioperasikan. Ketiga, teknologi ini juga akan mengefisiensikan secara biaya. Jadi pertama permasalahannya, kedua penyelesaian masalahnya, dan ketiga cara melibatkan kepada pemudanya. Maka dari itu kita sudah tahu nih
alat untuk memecahkan masalah ini adalah dengan cara teknologi atau segala macamnya. Dan peran pemuda lah yang di sini sangat diperlukan, teman-teman. Kitalah sebagai pemuda yang harus menjadi motor penggerak dari pembangunan infrastruktur ini. Karena kenapa kita sebagai pemuda? Yang pertama, kita adalah yang saat ini mengenyam pendidikan. Karena begitu banyak pemuda-pemuda yang mungkin saja tidak mengenyam pendidikan, maka kita yang saat ini berada di universitas, kita yang kemudian memiliki kesempatan untuk belajar, bertukar pikiran, mengakses buku, maka kita sangat berpeluang, berpotensi untuk menjadi sumber daya yang menggerakkan, yang mewujudkan teknologi tadi. Yang kedua, dalam proses pencarian, dalam proses pembentukan karakter pemuda, kitalah yang saat ini kemudian mempunyai kesempatan, karena banyak sekali dari para ahli-ahli, kemudian juga orang-orang generasi yang lama, itu sudah mulai tidak berdampingan dengan teknologi. Sementara kita bahkan dari pagi sampai ke tidur, sangat dekat dengan teknologi. Kita mengakses HP tiap harinya. Kita kemudian berbalas chatting dengan teman kita satu sama lainnya. Jadi menurut kakak lebih ke penekanannya itu harus dilakukan secara bertubi-tubi. Maksudnya nggak bisa langsung kemudian solusi langsung ke orang, nggak detail dulu solusinya seperti apa, kita langsung ke pemuda gitu. Kakak tipikal yang prefer kita jelaskan dulu masalahnya apa, kemudian peluang penyelesaiannya masalah apa, kemudian libatkan kepada siapa yang harus menyelesaikan masalah itu. Itu kalau dari kakak, koreksi kakak. Masalah pematerian atau secara isi, kakak tidak memperdebatkan itu, tapi lebih ke bagaimana mengemasnya itu aja. Dan iya, itu saja Adel, gitu kalau saran dari kakak. Mohon maaf kalau ada ini, mohon maaf kalau misalnya jadi kayak mengkoreksi, benar-benar koreksi ya. Tujuan kakak biar bisa memperbaiki gitu Adel. Iya, Gitu, Kak, mungkin nggak moderator. apa-apa. Terima kasih, Kak, ya. Oke, siap Adel. Terima kasih kepada Kak Diki dan juga Kak Adel yang udah menampilkan speech-nya, dan juga Kak Diki yang udah memberikan tanggapan serta sarannya kepada teman-teman sekalian. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Oke, kepada Kak Rafika Atiratul dipersilakan. Oke, makasih moderator. Sebelumnya saya izin untuk off kamera ya. Saya izin tanya untuk Kak Diki. Tadi kan kakak sempat singgung tuh mengenai memberikan pembukaan yang menarik. Nah, sedangkan ada tuh kan Kak perasaan takut kalau pembukaan ini kita nggak bisa narik audiens. Itu ada tips triknya nggak Kak? Untuk orang awam kayak saya misalnya. Oke, tips dan trik ketika memberikan penyampaian yang menarik pertama sekali ya? Iya Kak, biar ngasih kesan kalau speech kita nih kayaknya menarik nih buat disimak. Sebelumnya tadi sudah singgung sedikit, tapi mungkin belum terlalu clear ya, makanya ditanyakan lagi. Yang pertama adalah dengan memberikan energi positif. Dengan memberikan energi positif, dengan menyampaikan kalimat yang pertama kali kita sampaikan itu dengan senyum. Beda, perhatikanlah teman-teman, setiap public speaker yang memberikan pidatonya pasti diawali
perhatikanlah. Kakak hampir setiap kali melihat mau di Ayunda menyampaikan pidatonya, kemudian siapa lagi ya yang biasa dilihat, Mata Najwa, bukan Mata Najwa, Najwa Shihab maksudnya. Itu ketika pertama kali menyampaikan pidatonya pasti diberikan dengan senyuman tipis. Ya terserah ya mau tipis mau lebar atau gimana, tapi biasanya pasti senyum. Pasti senyum. Karena itu akan bukan hanya mempengaruhi audiens, tapi itu juga mempengaruhi psikis kita, mempengaruhi psikis seorang yang jadi public speaker itu. Dan yang kedua, eye contact. Jangan sampai waktu pertama sekali mata orang itu kemana-mana. Jadi kita punya banyak pilihan. Yang pertama mau mengeraskan suara, kalau misalnya kita punya suaranya lantang, teriaklah. Maksudnya bukan teriak, lantangkanlah suaranya di awal sekali untuk menarik perhatian itu. Karena eye contact yang pertama itu ketika eye contact-nya sudah tertuju, maka orang itu merasa terpanggil, nggak boleh ngelirik yang lain dulu. Jadi eye contact yang pertama yang harus dijaga. Selain senyum, kalau senyum teman-teman lihat ke atas, seolah-olah kayak mikir, orang juga nggak fokus ke teman-teman walaupun senyum ya. Walaupun senyum sudah senyum, tapi eye contact-nya harus berisi. Setiap orang tuh merasa harus matanya diperhatikan. Mata demi mata, orang demi orang. Yang di depan maupun yang di belakang. Yang di depan, yang di samping, yang di kanan. Seperti itu. Semuanya boleh. Gitu. Dan yang ketiga adalah libatkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jangan sampai kita merasa nggak perlu dengan aku ini pembicara hebat, pastilah mereka tuh terkagum-kagum dengan aku. Nggak bisa kita berpikiran seperti itu. Jadi pertama ya kita juga memulai bahwasanya aku harus disambut hangat oleh teman-teman. Kalau mereka nggak bisa menyambut aku hangat, aku duluan yang menyambut mereka. Gitu. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ada yang hari ini belum makan siang, misalnya acaranya adalah hari jam 11 atau kondisinya lapar gitu. Ada yang hari ini belum makan siang, tunjuk tangan gitu. Atau mungkin bisa ada yang hari ini siapa di antara yang di sini yang hadir di seminar belum lulus skripsian. Jadi semuanya merasa terpanggil dulu gitu. Jadi semuanya merasa saya hadir di dalam presentasi itu, hadir dalam pembacaan pidato itu atau dalam public speaking itu. Itu kalau dari kakak, menurut kakak gitu, Rafika. Oke, makasih banyak Kak Dwiki, sangat membantu. Oke, siap, semoga membantu ya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rafika dan juga Kak Dwiki. Untuk selanjutnya, apakah ada teman-teman nih yang mau bertanya lagi kepada Kak Dwiki? Oke, kalau nggak ada lagi nih, maka untuk sesi diskusi kali ini akan kita akhiri sekarang. Terima kasih kepada Kak Dwiki untuk semua penanya dan jawaban dari Kak Dwiki. Sesi diskusi kali ini kita akhiri. Nih, sesi diskusi udah kita akhirin, berarti acara kita hari ini udah mau berakhir nih. Tapi sebelum itu, kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber kita pada hari ini. Kepada Kak Agung, dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber kita hari ini. Ya, selamat sore Kak Dwiki. Jadi pertama Agung mau ngucapin terima kasih karena udah mau jadi pemateri di pelatihan pidato dari Departemen PP ini FMC tahun 2023 ini. Sebelumnya Agung minta maaf kalau dari panitia ada salah kata ataupun tindakan dan ataupun juga dari para peserta yang kurang berkenan di hati kakak. Semoga sertifikat ini dapat membantu kakak dan kakak berkenan untuk menerimanya.
Mohon diterima ya Kak. Siap, terima kasih Agung dan teman-teman dari DPP ya. Ada slogannya nggak DPP nih? DPP itu Kak, kerja tipes. Soalnya kami sangat menjunjung tinggi kerja sama tim, kerja keras pokoknya sampai yang kami dapat itu berhasil. Kalau tidak sakit masih terus dijalanin Kak. Etos kerjanya tinggi ya di DPP nih ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, ini kakak terima ya. Terima kasih banyak Agung dan panitia. Ya Kak, sama-sama. Aku kembaliin ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Agung. Oke, demikianlah diskusi kita dan acara yang saya pandu pada hari ini dengan tema Suara Generasi Intelektual yang Kreatif dan Inovatif guna menyongsong pembangunan infrastruktur Indonesia. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Acara selanjutnya akan dipandu kembali oleh KKMC kita nih. Kepada Ko Ocha, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang moderator. Baiklah, karena tadi kita udah ada sesi pemaparan materi dari Kak Dwiki, kemudian juga udah ada penampilan speech yang ditampilkan oleh saudari apa tadi? Itu keren banget ya. Nah, untuk para peserta yang lainnya yang belum menampilkan speech, nanti next time bisa ditampilin nih speech-speechnya biar skill kalian semakin terasa. Baiklah, karena semua rangkaian acara kita telah selesai, maka untuk itu marilah kita masuk ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena semua sesi acara kita telah selesai, maka berakhir juga acara kita pada sore hari ini. Baiklah, demikianlah dari saya. Selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman dari KMI. Oh ya, panitia, Tria tadi mohon sekalian kirimkan juga ini ya, nomor dananya siapa tadi, Adelia ya. Nanti barengan aja sama Trianya nanti. Karena Tria yang jadi humas ya. Oke. Pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum. Kak Dwiki, sebentar Kak. Mungkin ada sesi dokumentasi sebentar Kak. Oh gitu ya. Oh sorry. Aku pikir tadi penutupan sudah. Benar-benar penutupan. Untuk seluruh peserta. Oh iya, untuk para peserta yang hadir tadi diharapkan untuk mengisi link absensi ya. Dan kita juga ada foto dokumentasi terlebih dahulu. Oke, untuk peserta yang belum on kamera diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Untuk tim IT bisa langsung di screenshot. Oke, aku izin SS ya, boleh. Gaya bebas dulu, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Balik lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Ya, Ocha ingetin lagi ya, untuk peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang udah dikirimin di kolom komentar. Terima kasih Kak Dwiki, terima kasih peserta, terima kasih panitia semuanya. Terima kasih Kak Dwiki. Oke, izin live ya semuanya, teman-teman. Iya Kak. Teman-teman boleh live, acara udah selesai.